Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung kau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan saya pada pagi hari ini yaitu berjaga. Dalam kehidupan kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Setiap kejadian silih berganti. Ada kalanya kabar baik, tetapi ada pula berita buruk. Tiada seorang pun yang dapat menjamin bahwa kehidupan akan selalu berjalan dengan mulus. Demikian juga yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Meskipun ada beberapa orang yang memberikan persembahan, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu isi hati orang. Apakah ia memberikan dengan tulus atau terpaksa? Hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya. Satu hal yang dapat dipuji dari jemaat mula-mula adalah kerukunan, keharmonisan, dan kepedulian di antara mereka. Kasih Kristus mengingat mereka dalam kebersamaan. Bahkan ada beberapa orang yang mau menjual harta bendanya demi cintanya kepada Kristus. Namun, tanpa diduga terjadi insiden yang mengerikan menimpa komunitas mereka, yaitu murka Allah. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu anggota mereka terkena murka Allah dan harus meninggal di tempat kejadian perkara. Kita tahu bersama mereka adalah Ananias dan Safira. Mereka bernasar ingin mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah untuk Tuhan demi pelayanan. Sayangnya, mereka menahan sebagian hasil penjualan itu, namun berlaku seolah mempersembahkannya semuanya. Memang tidak diketahui pasti apa motivasi mereka dalam melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Namun yang pasti, mereka mendustai Allah. Ketika seseorang menjadi bagian dari tubuh Kristus, secara otomatis kehidupannya selalu berada dalam bayang-bayang bahaya.
Bahkan si jahat akan berupaya untuk menjatuhkan dan menghancurkan iman serta kehidupannya. Cara untuk mengatasi, untuk kita terhindar dari si jahat, yaitu hidup jujur di hadapan Allah setiap waktu. Dengan begitu, kita tidak memberikan ruang bagi si jahat hadir dalam pikiran, dalam hati, dan perbuatan kita, sehingga kita tidak seperti Ananias dan Safira. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, ketika kita bernasar kepada Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita mau apa yang kita nasarkan, apa yang kita janjikan, maka itu yang kita akan berikan kepada Tuhan. Itu yang akan kita lakukan buat Tuhan. Karena kita berjanji bukan pada manusia, tetapi kita berjanji pada Allah yang hidup, Allah yang empunya segalanya. Dia raja di atas segala raja. Renungan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk tetap terus berjaga. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau di akhir-akhir zaman sekarang, kita mau tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau apa yang kita sudah perbuat, apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan, apa yang kita sudah nasarkan kepada Tuhan, maka kita mau untuk tetap menepati apa yang menjadi nasar kita, sehingga kita tidak sama seperti Ananias dan Safira. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin terus taat dan setia di hadapan Tuhan. Kita mau hidup jujur di hadapan Allah setiap waktu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Biarkanlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita kembali, mengajarkan kita ketika kita bernasar, ketika kita berjanji, kita mau menepati apa yang kita sudah janjikan, apa yang kita sudah nasarkan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat renungan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tetap setia dalam melayani-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup jujur di hadapan Engkau. Ajarkan kami untuk saling menjaga. Ajarkan kami untuk selalu dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Sehingga Bapa, apa yang kami nasarkan, apa yang kami janjikan, kami mau tetap memberikan yang terbaik buat-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, bukan kami berjanji kepada manusia, tetapi kami berjanji pada Allah yang hidup. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan hamba-Mu, ini doa dan permohonan kami semua. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.